Aku adalah Sengkuni, anak dari penjara, saudara dari pengorbanan, arsitek dari dendam, dan saksi dari kebisuan sejarah. Orang memanggilku licik, tapi tak satu pun dari mereka tahu aku bertahan hidup dengan memakan daging dan darah keluargaku sendiri. Di kedalaman gua penjara kerajaan Gandhara, tubuh-tubuh kurus meringkuk dalam diam yang mengerang. Aku masih kecil waktu itu, belum genap remaja, tapi kelaparan dan keputusan sudah mengetuk setiap hari kami. Satu butir nasi, itu yang dilemparkan oleh Serdadu Hastina ke dalam kandang manusia. Satu orang boleh hidup, yang lain harus mati. Itu vonis raja, itu keputusan Destarastra, raja kejam yang menginginkan Gandhari, kakakku, menjadi permaisurinya. Namun ditolak mentah-mentah oleh keluarga kami, bangsawan Gandhara. Ayahku, ibuku, paman dan semua darah dagingku tak menyalahkanku. Mereka hanya menatapku seolah berkata, "Engkaulah yang harus hidup, Guni. Engkaulah yang harus bawa nama kami ke langit." Aku memakan mereka, bukan karena aku ingin, tapi karena aku disuruh. Karena cinta kami tak bisa selamat bersama, salah satu harus menjadi bangkai agar yang lain bisa bernapas. Dari tulang belulang itu lahirlah aku, Sengkuni. Bertahun-tahun aku hidup seperti binatang, tapi kemudian hal itu terjadi. Gandhari, kakakku, bunga terakhir dari kerajaan kami. Ia datang ke sel tahananku, mengenakan pakaian putih, wajahnya pucat namun teguh. Di tangannya tergenggam selembar keputusan. Aku akan menikah dengannya. Aku menatapnya dengan ngeri. Destarastra, raja buta itu, yang mengutuk kami. Gandhari mengangguk pelan. Ya, bukan karena cinta, tapi karena itu satu-satunya jalan agar aku dan kau bisa tetap hidup. Aku memeluknya. Tidak ada kebahagiaan, hanya air mata dan rasa bersalah. Ia menikah dengan laki-laki yang membutakan hidup kami. Tapi ia menutup matanya sendiri dengan kain putih, bukan sebagai istri yang patuh, melainkan sebagai perlawanan sunyi. Jika ia buta sejak lahir, maka aku akan buta karena pilihanku. Kakakku menikah untuk menyelamatkanku, dan aku, Sengkuni, hidup untuk membalasnya. Aku tidak meminta perang. Aku hanya menyusun arsitektur kebinasaan. Mereka bilang aku penghasut, tapi aku tak pernah menumpahkan darah. Yang berperang, Pandawa dan Kurawa. Yang mati, ribuan tentara dan raja. Aku hanya bayangan di balik layar. Dendamku bukan amarah, tapi disiplin. Bukan ledakan, tapi perhitungan. Dan jika kau tanya, apa semua ini demi tahta? Tidak. Aku tidak pernah menginginkan kursi kerajaan. Aku hanya ingin dunia tahu rasa pahit, darah dari tulang-tulang keluargaku. Aku hanya ingin kau melihat apa yang terjadi jika manusia dibiarkan menderita tanpa keadilan. Apa yang kau tahu tentang kejahatan? Tentang orang seperti aku?